Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang ABC, Active Based Costing, JIT atau Just in Time, dan Target. Yang ketiga, Kaizen, dan yang terakhir Standard Costing. Di mana kelompok 4 beranggotakan yang pertama Marisa Triani, yang kedua Olivia Oktazani, dan yang ketiga Zaki Syaputra. Di sini, saya Olivia Oktazani akan menjelaskan materi yang pertama, konsep biaya per unit, yang kedua, kalkulasi biaya produksi berdasarkan tradisional, yang ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau EBC, dan yang terakhir, pengklasifikasian aktivitas. Materi pertama, kita masuk mengenai konsep biaya per unit. Apa sih konsep biaya per unit ini? Nah, secara konsepnya, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan yang dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit digunakan untuk menilai sediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemangsok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya, biaya per unit dihitung dengan membagi biaya total yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Materi kedua yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit ini apa? Nah, penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain yang pertama, unit yang diproduksi. Yang kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung. Yang keempat, jumlah jam mesin. Dan yang terakhir, jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Nah, tingkat aktivitas yang diharapkan itu adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang, sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Amanah Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi yang memproduksikan dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2016, bisa dilihat di slide. Yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah tarif overhead, di mana rumusnya yaitu overhead yang dianggarkan dibagikan aktivitas yang diharapkan. Di sini, di contoh soal kita ambil 360 juta dibagi dengan 100.000 JTKL. Nah, dapat hasilnya itu 3.600. Yang pertama, kita harus mencari kalkulasi biaya per unit tarif pabrik menyeluruh. Nah, untuk unit produksi dan biaya utama dan jam TK langsung sudah ada di soal ya teman-teman. Biaya utama dan biaya utama itu juga ada di soal, dan untuk biaya overhead kita harus mencarinya yaitu tanpa kabel sama dengan 3.600 dikali 10.000 sama dengan 36 juta. Regular 3.600 dikali 90.000 sama dengan 324 juta. Total biaya produksi tanpa kabel adalah 114 juta dan total biaya produksi reguler 106.200.000. Unit produksi masing-masing tanpa kabel 1.000 dan reguler 10.000. Untuk biaya per unitnya 114 juta dibagi 1.000 sama dengan 114.000.
dan regular 106.200.000 dibagi 10.000 sama dengan biaya per unitnya 106.200. Diasumsikan Amanah Corporation memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi pabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja, maka Amanah Corporation mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut ini adalah data departemental untuk tahun 2006. Bisa dilihat di slide. Untuk mencari yang kedua yaitu kalkulasi biaya per unit dari tarif pabrik departemental. Nah, untuk tarif pabrikasi itu rumusnya overhead yang dianggarkan dibagikan jam mesin yang dianggarkan. Nah, di dalam soal itu 252 juta dibagi 40.000 yaitu hasilnya 6.300 per jam mesin. Nah, untuk tarif perakitannya overhead yang dianggarkan dibagi JTKL yang dianggarkan sama dengan 108 juta dibagi 80.000 dengan hasil 1.350 per jam TK langsung. Overhead yang dibebankan yaitu 6.300 dikali JM aktual terus ditambah 1.350 dikali JTKL. Nah, hasilnya itu 360 juta. Dan untuk hasil tabelnya bisa dilihat di slide. Nah, dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa sistem tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental menghasilkan biaya per unit yang berbeda untuk telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Namun, perbedaan antara biaya per unit telepon reguler yang diproduksi secara massal dan telepon tanpa kabel yang diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit tidak terpaut terlalu jauh. Materi ketiga yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Yang ketujuh, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Yang ke-8, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Dan yang terakhir, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Nah, organisasi yang menerapkan sistem biaya tradisional dengan menggunakan tarif overhead pabrik atau departemen seringkali mengalami hal-hal yang disebutkan di atas. Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional. Yang pertama, menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasar unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distori biaya produk. Padahal ada banyak penggerak biaya aktivitas berdasarkan non-unit yang berperan dalam konsumsi biaya overhead, antara lain penerimaan pesanan, setup, rekayasa teknik, inspeksi, dan lain-lain. Yang kedua, adanya keragaman produk, yang berarti bahwa masing-masing produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Keempat, mengenai kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau ABC, Activity Based Costing. Sistem biaya berdasarkan aktivitas menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Nah, tidak seperti halnya sistem tradisional. ABC ini menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibatnya. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit.
Nah, di sini ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC. Prosedur tahap pertama, yang nomor 1, identifikasi aktivitas. Yang kedua, biaya-biaya dibebankan ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis. Yang A, secara logika berkolerasi, dan B, memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Yang keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Yang kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Nah, itu adalah bagian dari prosedur tahap 1. Nah, untuk prosedur tahap 2, biaya dari setiap aktivitas kelompok overhead ditelusuri ke produk. Nah, fokus dari sistem ABC ini adalah aktivitas ini sehingga diidentifikasikan ke aktivitas yang menjadi langkah pertama dari ABC ini. Aktivitas ini merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil atau setiap pekerjaan yang akan dilakukannya. Nah, setelah teridentifikasi, dicari lagi atribut aktivitas untuk menjelaskan dan mengklasifikasikan aktivitas lebih lanjutnya. Nah, apa sih atribut aktivitas ini? Atribut aktivitas adalah jenis informasi keuangan maupun non-keuangan yang menggambarkan setiap aktivitasnya. Atribut aktivitas digunakan untuk mengkelompokkan aktivitas terkait ke dalam kelompok-kelompok yang menjadi landasan bagi pengkelompokan biaya sejenisnya. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis. Yang A itu secara logika berkolerasi, dan yang B memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Materi terakhir yaitu pengklasifikasian aktivitas. Kumpulan aktivitas diklasifikasikan menjadi salah satu dari 4 kategori umum aktivitas berikut ini. Tingkat unit. Tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu unit yang diproduksi. Contohnya, pengujian produk. Yang kedua, tingkat batch. Aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang yang diproduksi. Contohnya, persiapan, pemeriksaan, jadwal produksi, dan penanganan bahan. Dan tiga, itu tingkat produk, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya, perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan juga rekayasa produk. Dan untuk yang terakhir, itu tingkatan fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya, manajemen pabrik, landscaping, keamanan, pajak kekayaan, dan juga penyusutan pabrik. Baik, sekian dari presentasi materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.